kalau mereka ternyata sudah melakukan upaya untuk menghalangi terjadinya pembaiatan Imam Mahdi. Yang kedua, mereka sudah pasang detektor aura Al-Mahdi dan menyusupkan pasukan intelijen supranatural ke Mekah dan Madinah, disamarkan sebagai tentara penjaga perdamaian. Yang ketiga, para elit global sudah menjual aset saham dan pindah ke bunker-bunker. Listrik dan teknologi akan dimatikan di pertengahan 2026. Mulai 2026, ibadah haji masuk di musim dingin. Yang kesembilan, mereka sudah mendeteksi calon Imam Mahdi dan mereka akan membawa energi mulai berkumpul di Mekah. Ya. Jadi mereka ketakutan dengan hadis tersebut, dan ini pasti memang akan terjadi. Wah, ini apa namanya? Makin terbuka ya sebenarnya semuanya. Di zaman fitnah ini, itu kita nggak bisa menentukan mana kawan mana lawan. Tapi sepertinya gara-gara Palestina, tabir-tabir ini mulai terungkap satu persatu. Gara-gara Tufanul Aqsa ternyata hikmahnya. Dan sekarang bagaimana fitnah-fitnah di media sudah mulai terbuka. Fitnah-fitnah politik udah mulai terbuka. Fitnah perbankan udah mulai terbuka sekarang. Dan sehebat-hebatnya bangsa yang pernah dijatuhin satu senjata terberat yang pernah ada di dunia perperangan, bahkan udah ratusan kali lipat dari besarnya bobot bom yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki, cuma ada satu bangsa, yaitu Palestina, dan mereka masih tetap bertahan untuk daerahnya, untuk agamanya. Insya Allah. Ini kalau bukan karena akidahnya apalagi. Yeah. Yang sampai orang-orang boleh ngeliat, ini pasti orang-orangnya Tuhan ya bisa kayak begini kan gitu kan. Mereka lihat dari hasil kan seperti itu. Nah, ini saat ketika nanti ya misalnya Hijaz ini udah secara politis mereka pegang. Nah, kan di baiatnya rencana insya Allah Imam Mahdi akan dibait di Mekah. Kalau mereka tahu prosesnya begitu, kan bisa aja mereka tuh halangi. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Sekarang ini mereka sudah melakukan ya. Mereka udah tahu Imam Mahdinya. Mereka sudah melakukan ya. Ini waktu saya di Mesir kemarin, saya ngobrol dengan ulama kita, guru kita yang pernah diundang juga di sini. Ustaz, saya mendapatkan WA nih. WA dari siapa? Dari seseorang. Antum tahu yang mana? Buya, saya bilang begitu. Ya ini WA, kalau mereka ternyata sudah melakukan upaya untuk menghalangi terjadinya pembaiatan Imam Mahdi. Kok sama Buya? Saya juga dapat ya. Itu tidak lama setelah dulu di tempat itu saya menghadiri acara besar mereka ya. Nih, Assalamualaikum Ustaz, ini prediksi dan sebagian sudah dilakukan oleh mereka. Nah. Orang ini sering ngobrol dengan saya tentang konspirasi memang, dan beliau pengamatannya bagus lah. Ya. Yang pertama, mereka sudah mengirimkan tentara ke Sungai Efrat untuk mencari gunung emas tadi, dan akan terjadi perang besar di sana. Dari setiap 100 orang 99 mati, yang satu yang selamat. Yang kedua, mereka sudah pasang detektor aura Al-Mahdi dan menyusupkan pasukan intelijen supranatural ke Mekah dan Madinah, disamarkan sebagai tentara penjaga perdamaian. Disebut optis ini, padahal mereka adalah untuk tadi. Yang ketiga, para elit global sudah menjual aset saham dan pindah ke bunker-bunker. Listrik dan teknologi akan dimatikan di pertengahan 2026. Ini kemarin lagi ramai di Berlin, blackout sudah dimulai. Sudah dimulai di Berlin, blackout. Kemudian yang kelima, akan ada banyak hologram di angkasa di bulan Ramadan besok ini. Perang akan diadakan di beberapa negara untuk membuat kekacauan. Yang ketujuh, mereka selalu gagal menerapkan prediksi sains setiap kali dimasukkan angka 2027, 2028, dan seterusnya, membuat mereka panik tak bisa melampaui angka 2026. Mulai 2026, ibadah haji masuk di musim dingin. Yang kesembilan, mereka sudah mendeteksi calon Imam Mahdi dan mereka akan membawa energi mulai berkumpul di Mekah. Ya, jadi mereka ketakutan dengan hadis tersebut, dan ini pasti memang akan terjadi. Pasti, dan tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan ketika Allah SWT menghendaki kemenangan Islam. Dan kenapa Palestina tidak habis juga? Karena Allah sediakan untuk Imam Mahdi. Ya.
Saya melakukan perenungan begini. Ini saya mohon maaf kepada teman saya yang menyampaikan ini, dan Buya mohon maaf saya sampaikan ini karena supaya kaum muslimin tahu semua bahwa mereka sudah melakukan itu. Agar ada upaya dari kita umat Islam bersatu di bawah komando para ulama untuk kita bersatu menyambut kedatangan Imam Mahdi. Orang Iran saja sudah melakukan itu kok. Nah, di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasul bersabda, "La tusyadu rihali ila salasatil masajid." Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi adalah titik tolak dakwah bagi Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Imam Mahdi. Jadi apapun yang dilakukan Yahudi dan konco-konconya, sedahsyat dan sekejam apapun, sekeji apapun, tidak akan bisa menghilangkan Islam dari Palestina, dari Gaza. Karena Palestina dan Gaza Allah siapkan untuk kebangkitan Islam di akhir zaman. Jadi ini kepastiannya sepasti matahari terbit. Betul. Ya. Cuma kapannya aja belum tahu ya. Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Laulam yabqa minad dunya la yauman." Andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya 1 hari saja. Ini hari terakhir besok kiamat. La tawallahu dzalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yubasa fi rajulun min ahli baiti. Sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati ismi, semua namanya dengan namaku Muhammad. Wa ismu abi, Kayak ismi abi. Namanya sama dengan nama ayahku. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Berarti namanya kemungkinan besar adalah Muhammad bin Abdullah. Yamlul ardu qistan wa adlan. Beliau akan memimpin dunia dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliyat zulman wa jawra, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman semena-mena di mana-mana. Nah, artinya kezaliman saat itu tidak ada kekuatan negara manapun umat Islam yang bisa menghadapi fitnah-fitnah tadi. Maka solusinya hanya Imam Mahdi. Ya, Rasulullah katakan, yakhrujul Mahdi fi akhiri ummati. Mahdi akan muncul di masa terakhir umatku. Ya, ketika banyak terjadi peperangan, indal zalazila, banyak terjadi bencana alam, wal malahim, fitnah dan mana-mana itu sudah tidak bisa dihadapi lagi. Solusi itulah datang. Dan Islam pasti bangkit lagi. Di Gaza, Palestina, jantung dunia ini yang akan Allah sisakan untuk kebangkitan Islam akhir zaman ini. Masya Allah. Dan ini yang tidak bisa dihindari oleh mereka, para konspirator ini, termasuk iblis dan dajjal. Sebaik-baik mereka merencanakan, tetap akan kejadian. Nah, ini kan kayak kejadian Epstein segala macam. Ini kan sesuatu yang di luar prediksi awalnya. Betul, betul. Nah, teman-teman semua, berarti kalau kita sudah masuk dalam mendekati fase itu, dan ternyata mereka sudah menghalang-halangi untuk dibaiatnya kan, gitu kan. Berarti ada ini kan, berarti di zaman itu yang tahu kalau dia Imam Mahdi berapa orang? Nah, ya, di awal ada diceritakan hadis yang panjang ya saat itu. 7 ulama, diceritakan 7 ulama, mereka dari seluruh penjuru dunia, mereka berkumpul di depan Masjidil Haram. Kalau tidak salah selesai melaksanakan ibadah haji. Wa yashkuna ila Allah ada ma asabana minal jurah minal zulm fi biladihim. Lalu mereka mengadukan itu kepada Allah atas kezaliman yang terjadi di negara-negara mereka yang tidak bisa lagi mereka atasi dan mereka hadapi. Ya. Maka satu sama lain saling bertanya, kok doa kita sama gitu. Dan ini semua tanda-tanda berarti Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita. Betul. Yuk kita cari Imam Mahdi. Fayabhasuna anil Mahdi fi Makkah fi tilka ayat. Ya, maka mereka mencari-cari di mana Imam Mahdi berada pada hari-hari itu. Fawajaduna fayajiduna, lalu mereka menemukan momen di mana mereka bertemu dengan Imam Mahdi. Fawajadahu, ya, lalu mereka menemukan Imam Mahdi, ya, dan berkata, kalau mereka berkata, Anta Mahdiyan, ibsit yadaka nubayuka ala sam'ata. Anda adalah Imam Mahdi. Ulurkan tangan Anda, maka kami akan berbaiat kepada Anda untuk setia, loyal kepada Anda. 7 ulama ini. Tapi beliau menarik tangannya dan mengatakan, Lastu Mahdiyan, ana ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi. Aku adalah satu dari orang-orang Ansar. Berarti Imam Mahdi ini dari Al-Ansar Madinah. Dari Madinah, bukan dari Mekah, dan bukan pula dari Pakistan. Nyambung. Tapi dari Madinah. Lastu Mahdiyan, ana ihda minal ansar. Nah, dan Imam Mahdi yang asli ini dia tidak ngaku. Dan namanya bukan Imam Mahdi.
Namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad Abdullah. Al-Mahdi itu gelar. Ah, Di daulah pun beliau tidak mau, saking beratnya amanah itu. Berarti tidak ambisi dia. Ya bahkan lari dia ke Mekah, ke Madinah. Ketika itu ditemukan di Mekah, ya tahawal ilal Madinah. Ya, lalu dia lari ke Madinah, dikejar sama kaum muslim. Ketemu di Madinah, lari lagi ke Mekah. Ya tahawal min Mekah ilal Madinah salah samarat. Dia lari Mekah Madinah itu 3 kali. Saking tidak mau dan beratnya menghadapi situasi yang sangat hancur, melihat kondisi dunia saat ini yang semerawut, saking beratnya beban itu yang dia sendiri tidak mungkin memikulnya. Maka di hari setelah 3 kali dia kembali ke Mekah, maka ditahanlah oleh Jibril alaihissalam. Saat itu diislahkan dia oleh Jibril alaihissalam. Seperti Rasulullah diislahkan ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dikuatkan oleh dibuang sifat keraguannya, dimantapkan hatinya, diberikan ilham bagaimana membaca peta geopolitik dunia dan mencari solusi dari setiap fitnah yang ada untuk menyelamatkan umat Islam sampai pada titik kejayaan Islam yang tertinggi dan terakhir. Ya, maka setelah itu dia keluar. Berarti kan di saat itu hanya 7 orang yang tahu siapa itu Imam Mahdi saat itu. Enggak, 7 orang, 7 pemimpin ulama dunia. 7 pemimpin ulama itu. Ya. Pengikutnya yang berbaiat. Nah, setelah itu kan beliau akhirnya mau kan dibaiat. Maka keluarlah dia menjelang subuh tuh. Ya, maka dibaiatlah oleh orang-orang yang ada di sana antara Al-Multazam, pintu Ka'bah sampai ke makam Nabi Ibrahim. Rasul sebutkan siapa saja yang berbaiat pada Al-Mahdi saat itu, yang pertama kali berbaiat pada Al-Mahdi, wa'adadul ladina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin. Dan jumlah mereka yang berbaiat kepada Al-Mahdi sejumlah pasukan Badarku. Jadi jumlahnya antara 314 sampai 315 orang. Yang tahu Al-Mahdi pertama kali. Tapi kan yang di awal yang tahu kemudian 7 ulama tadi. Betul. Berarti yang tahu kalau dia keturunan Rasulullah SAW adalah 7 ulama tadi. Berarti di tahun itu tidak ada lagi keturunan-keturunan Nabi yang orang paham. Maka nggak heran kalau sekarang orang memusuhi keturunan Nabi, biar hilang gitu maksudnya. Betul. Biar orang nggak paham itu pada saat dunia udah nggak paham. Betul. Jadi nggak tahu yang, jadi sengaja untuk mungkin ya itulah rencana Dajjal juga supaya nggak ketemu ini Imam Mahdi, diputus aja itu urusan keturunan Rasulullah biar nggak ada yang mengakui. Jadi nggak ketahuan nih belum keturunan Nabi nih, kan bisa begitu kan? Ada juga yang mulai dengan cara memutus secara komunikasi itu. Bahkan saya yakin salah satu dari 7 itu dari Indonesia. Kemungkinan. Waduh. Ngeri juga nih guys. Jadi kalau kita lihat bahwa semuanya ini jadi nggak ada sesuatu campaign yang berjalan sendiri tanpa ada niatan-niatan di belakang. Kalau emang begini ya. Nah ini menarik nih guys. Bagaimana pendapat kamu, terserah masing-masing seperti apa ya. Kalau saya ngeliatnya pada saat Imam Mahdi jadi kenal di 7 orang, berarti keturunan Rasulullah itu udah secara populasi makin menipis dan juga nggak populer lagi gitu kan. Atau sengaja dibuat terputus, jadi orang nggak ada yang membahas itu lagi. Itu kata Rasulullah begitu. Gimana? Ya, sepeninggalku. Di akhir zaman keturunanku ahlul baitku akan mengalami mengalami pengusiran dan juga mengalami pembantaian, diusir, dibantai keturunanku kata Rasul. Iya. Berarti ya disiksa, difitnah. Makanya orang-orang yang berada di jalur itu kembali pikir lagi deh gitu. Ya bukan gimana-gimana, emang mungkin ada juga mungkin profil yang salah gitu, ada yang keliru gitu, kemudian bukan berarti jadi bahan untuk kemudian mengeneralisasi semuanya keliru. Wah, gitu kan. Walaupun gimana kalau ternyata beliau juga benar-benar asli keturunan Rasulullah, kan kita lain cerita nanti kan. Itu berhadapan sama dengan menghinakan keluarga Rasulullah. Ini ada kisah sepeninggal Rasulullah SAW, cicit Rasulullah SAW malah. Ketika dia merasa kelaparan, terusir dari rumahnya, kemudian dia meminta tolong kepada orang Muslim untuk tidur di istirahat di masjid, itu diusir oleh si ulama tadi. Ulama yang ngusir? Ulamanya yang ngusir malah. Padahal itu adalah cucu Rasulullah, perempuan. Ya, dengan anak-anaknya, dia janda. Nah, kemudian
diterima oleh orang Yahudi. Datang pada orang Yahudi minta tolong, diterima sama orang Yahudi ini, pendeta Yahudi ini, dan dilayani. Apalagi ini keturunan Muhammad Rasulullah SAW. Orang Yahudi paham itu, hormat banget. Sementara ulamanya ini dia mengusir cucu Rasulullah SAW dengan kedua anaknya, dengan anak-anaknya. Maka kemudian dia bermimpi. Di mimpi si ulama ini bermimpi, di dalam mimpinya itu dia tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah lebih meninggalkan dia dan lebih menyambut pada orang Yahudi tadi. Ya, dalam apa artinya? Nah, artinya ya bahwa itu betul cucu Rasulullah. Padahal sudah bilang, aku ini cucu Rasulullah kepada orang. Kamu ngaku-ngaku saja cucu Rasulullah. Ya. Atau siapa kamu cucu Rasulullah? Enak saja kamu mengaku cucu Rasul. Pergi sana, jangan di sini. Diperlakukan seperti itu. Tapi ketika sampai pada orang Yahudi, meminta bantu orang Yahudi, justru dihargai, diterima, dan bahkan disuruh tinggal di situ. Ini tempat kosong, tinggal di sini saja. Ini makanannya, makan saja. Halal buat kamu. Aku ikhlas memberikannya untukmu. Ya. Sementara oleh orang Islam sendiri dikatakan, kamu ngaku-ngaku saja cucu Rasulullah, cicit Rasulullah, keluarga Rasulullah SAW, agar kamu mendapatkan kemurahan dari kami. Seenaknya saya mau mengatakan itu. Itu ulamanya bahkan. Ya. Ketika orang-orang digambarkan diterima Rasulullah dan dia dicuekin dalam mimpinya itu. Rasulullah tidak sedikit pun melihat dia dan tidak mau menolong dia. Bahkan orang Yahudi ini yang kemudian dihormati dan berterima kasih pada orang Yahudi ini. Ketika dicari betul lah, setelah bangun dia dari tidurnya, dia dicari betul, ternyata dia wanita yang dengan anak-anaknya yang dia tolak itu diselamatkan oleh orang-orang Yahudi, oleh pendeta Yahudi. Faktanya begitu. Jadi sampai Rasulullah hadir mengatakan, kamu telah menghinakan anak cucuku, berarti kamu menghinakan aku, kata Rasulullah. Kalau sampai benar-benar itu ternyata memang keluarga langsung Zuriat Rasulullah SAW. Seperti apa beliau kecewanya tentu kan? Ya kak, anak cucunya nggak diterima gitu. Seperti apa kecewanya? Marah. Pasti tidak akan mendapatkan syafaat. Walaupun mungkin nggak sependapat dengan satu atau dua yang mungkin agak sedikit offset, tapi bukan berarti menghantam semuanya kan gitu. Nah itu dia. Itu oknum saja kan. Itu oknum-oknum dan ya pelakunya juga oknum juga gitu.